Ummu Kulsum binti Uqabah, wanita yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Cahaya bersinar di sebuah rumah yang mana kekafiran telah menetap di dalamnya. Ya, itulah cahaya yang bersinar di bagian dalam sebuah rumah yang penghuninya tak pernah mengenal cahaya itu. Pemilik rumah itu adalah orang yang tenggelam di dalam kegelapan kekafiran, tenggelam di dunia kesesatan. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin cahaya bersinar di sebuah rumah yang penghuninya tenggelam dalam gelapnya kekafiran? Cahaya Islam adalah cahaya yang bersinar, dan bila cahaya itu telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan bersinar terang. Rumah yang kekafiran telah menetap di dalamnya adalah rumah gembong kekafiran dan orang pertama yang menyakiti Nabi secara terang-terangan dan sasaran pedang para pembela kebenaran pada perang Badar. Dialah Uqabah bin Abu Mu'aid. Adapun cahaya yang bersinar dari rumahnya adalah cahaya Islam yang melewati pemilik rumah itu lalu masuk ke dalam hati yang merupakan darah daging dari manusia kafir yang congkak itu. Demi Allah, Allah lah yang menentukan segala yang dikehendakinya, yang hidup keluar dari yang mati, dan cahaya keluar dari kegelapan. Tahukah kalian siapakah pemilik cahaya itu? Dia adalah wanita yang jujur, beriman, dan soleha. Dia beriman ketika kaum lelaki menolak. Dia membaiat ketika orang-orang berpaling. Dan dia berhijrah ketika para tokoh takut melakukannya. Dialah Ummu Kulsum, wanita setia yang memiliki tekad teguh dan pikiran yang lurus. Betapa celakanya engkau, wahai Ibnu Abi Mu'aid. Sungguh putrimu yang solehah lebih benar pikirannya dan lebih cerdas daripadamu. Dia bisa melihat saat engkau buta. Dia beriman saat engkau kafir. Dia menolong Rasulullah saat engkau menyakiti Rasulullah. Dan dia lebih tegar saat engkau lemah. Betapa bahagianya wanita solehah itu saat dia bergabung bersama rombongan kebenaran dan pasukan keimanan agar dia berada pada kumpulan wanita yang terdahulu dalam memeluk Islam dan menjadi mutiara di tengah sejumlah wanita-wanita yang kekal di surga. Ibunya adalah Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah. Dan Arwah termasuk wanita terdahulu yang tergabung bersama rombongan yang diberkahi ini. Arwah juga adalah seorang ibu dari sahabatnya, yakni Utsman bin Affan. Ya, Ummu Kulsum adalah saudara seibu dari Utsman bin Affan. Berlalulah hari-hari yang sulit dari hari-hari awal terbitnya cahaya kebenaran. Lalu beliau berhijrah ke Madinah, negeri hijrah yang menjadi tempat pasukan keteguhan dan pembela keimanan. Dari Mekah keluarlah orang-orang yang terdahulu memeluk Islam untuk berhijrah menuju tempat menetapnya cahaya Islam. Tidaklah hari-hari itu berjalan, melainkan orang-orang yang suci itu mempercepat langkahnya menuju Thaibah, kota Rasulullah yakni Madinah.
Di Mekah, kita melihat wanita yang jujur itu, Ummu Kulsum, yang pandangannya senantiasa tertuju ke negeri yang indah itu, tempat cahaya Islam dan hidayah. Kerinduan menyelimuti tubuh wanita solehah ini agar dia menjadi salah seorang dari orang-orang yang pergi membawa agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya. Wanita yang suci ini juga ingin melihat hari-hari kemenangan sebagaimana ia telah melihat hari-hari yang penuh ujian. Dia ingin dekat dengan Rasul, pembawa hidayah, untuk belajar hidayah dan menghirup wanginya agama yang bersih. Kini, dia menantikan kesempatan untuk bisa pergi membawa agamanya menuju negeri hijrah dan negeri iman. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, dan tahun demi tahun terus berlalu, sedang Ummu Kulsum senantiasa mempersiapkan kesempatan itu, hingga datang tahun ke-7 Hijriah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah untuk berumrah dengan dikelilingi oleh para pasukan iman. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka pada saat itulah wanita yang cerdas ini menggunakan pikirannya dan taktiknya sehingga dia bisa menyusul ke negeri iman itu. Ummu Kulsum keluar ke sebuah perkampungan di mana di sana tinggal sebagian keluarganya. Lalu dia menetap di sana beberapa hari. Kemudian dia kembali ke Mekah sehingga tidak ada keluarganya yang menolaknya. Sampai datang hari yang menentukan itu, hari di mana wanita suci ini memutuskan untuk berhijrah ke kota Rasulullah. Namun, bagaimanakah dia akan pergi? Siapakah yang akan menemaninya dalam perjalanan yang panjang ini? Siapakah yang akan menunjukinya dalam perjalanan? Kisahnya akan aku ceritakan di video selanjutnya.